Korupsi lagi-lagi mencederai kepercayaan. Amanah rakyat seakan murah ditukar dengan godaan. Pertanyaannya, sampai kapan negeri ini terus dikhianati oleh jabatan, dan kita pun akan simak pembahasannya bersama dengan Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang serta pakar dan pemerhati bidang ketenagakerjaan dari UGM yakni Tajuddin Nur Effendi, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan yang dipandu oleh rekan Yudi Handoyo dalam program Sindo Prime yang telah kami tayangkan sebelumnya. Bagi Presiden Prabowo karena belum 1 tahun kabinet berjalan dan sudah ada satu anggota kabinet, yaitu Wamenaker yang terjadi OTT KPK dan dugaan kasus korupsi. Nah, ini menjadi ujian sebetulnya bagi Presiden, apakah kemudian akan berbenah, mengevaluasi, karena bagaimanapun ya komitmen korupsi tidak akan berjalan efektif apabila secara internal dari tubuh kabinet sendiri belum bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu ini secara konstruksi perkara kita akan menunggu ya Mas Amar dari KPK, karena KPK belum konfirmasi secara utuh. Tapi berdasarkan informasi yang kami dapat gitu ya, memang ada dugaan bahwa kasus korupsi ini merupakan pemerasan ataupun suap yang terkait dengan sertifikasi K3. Nah, ini menjadi satu isu yang sebetulnya agak perlu menjadi perhatian gitu ya. Kenapa? Karena apabila benar bahwa suap ini terkait dengan proses sertifikasi K3 perusahaan, tentu ini dampaknya akan sangat masif gitu ya. Kenapa? Karena sertifikasi K3 ini kan sangat berpengaruh ya dan sangat penting bagi seluruh pekerja ya di banyak sektor di seluruh Indonesia. Kalau kemudian terbukti gitu ya Mas Damar, misalnya ada persekongkolan, ada permainan atau bahkan gitu ya yang misalnya seharusnya perusahaan tidak layak mendapatkan sertifikat K3 tapi ternyata diloloskan hanya karena misalnya ada dugaan suap gitu ya, atau mungkin pemerasan oleh pejabat atau penyelenggara negara, tentu itu akan menjadi problem serius dan berdampak sangat serius bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia. Baik, Pak Yuris, ini kita ketahui bersama bahwasanya Immanuel Ebenezer merupakan wakil menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran yang terkena OTT KPK. Apakah Anda melihat ini sebagai sinyal penguatan peran dari KPK? Ya, tentu melakukan pemberantasan korupsi sudah menjadi tugas KPK ya, dan apapun yang dilakukan KPK sepanjang ini adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi, tentu kita dukung ya, termasuk bagaimana kemudian langkah KPK hari ini menetapkan atau melakukan OTT terhadap Wamenaker, karena belum ada penetapan tersangka ya sebelum nanti KPK akan konferensi atau penetapan tersangka. Tentu ini menjadi langkah yang harus didukung. Dan yang paling penting sebetulnya Mas Damar, bahwa KPK juga kita support dan kita dorong untuk mengusut secara tuntas kasus ini, yaitu siapa-siapa saja yang terlibat, pihak terkait ya yang mendapatkan manfaat harus diusut secara tuntas oleh KPK. Karena ini kan konstruksinya masih abu-abu ya Mas Damar ya. Apakah ini pemerasan ya? Misalnya pemerasan artinya ada pejabat negara gitu ya, penyelenggara negara misalnya Wamenaker, atau juga tadi disebut ada beberapa eselon di Kemenaker yang dijerat gitu ya, OTT, itu apakah mereka memaksa gitu ya meminta sesuatu kepada perusahaan-perusahaan, atau jangan-jangan yang terjadi adalah suap, karena itu dua hal yang berbeda gitu ya. Ketika yang terjadi adalah suap, maka tentu ada persekongkolan antara misalnya pejabat negara di Kemenaker, lalu kemudian lembaga auditor ya yang independen yang mengeluarkan sertifikat K3 dan perusahaan yang audit. Nah, itu harus ditelusuri oleh KPK. Ya, Pak Yuris, kita lihat di layar televisi ini adalah gambar-gambar di program One on One Sindo News TV pada Mei 2025 yang lalu. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyesalkan banyak pihak yang memeras perusahaan-perusahaan sehingga berdampak pada perusahaan yang tidak mampu mensejahterakan karyawannya. Dan Ebenezer bahkan bertekad memberantas segala bentuk pemerasan. Berikut cuplikan dialog one on one Wamenaker Immanuel Ebenezer dengan rekan Angelica Devagam. Pernah ngomong juga soal bolehlah ngambil-ngambil dikit gitu, kalau nggak salah itu ada promosi. Itu yang gitu sebenarnya itu bendera merah itu sebenarnya. Nah, itu biasanya penyidik-penyidik itu juga paham yang begitu-gitu. Kemudian dilihat LHKPN-nya, terus kemudian ya ketika kemudian itu didalamin, ternyata peristiwa pidananya terjadi lagi. Itulah yang bentuk OTT itu. Kira-kira gitu sementara.
Berarti bolehkah saya simpulkan ketika OTT dilakukan, artinya kalau bicara soal pembuktian ini akan lebih mudah karena peristiwanya sudah terjadi? Ya, jadi dua bukti yang cukup menurut yang diminta oleh KUHP itu sudah ada, kemudian terjadi ini lagi ya buktinya lebih dari 2 lah. Ya, ada perbuatan yang bersangkutan. Nanti tinggal penyelidik. Kalau dalam konstruksi awal kan sudah mulai terlihat potensi pasal yang dilanggar, pasal mana? Apakah itu kerugian negara, apakah itu pemerasan yang terkait dengan pasal 12E atau pasal yang lain, atau gratifikasi. Dengan notabene tadi tuh mobil-mobil ternyata bukan satu pemilik ya, ada beberapa pemilik, tapi kita asumsikan kita nggak melihat jumlah mobil yang diambil, tetapi ada peristiwa pidana, nanti silakan penyidik mengumumkan apa-apa saja yang disita. Gitu, baik. Berikutnya saya ke Pak Andi Azwan. Pak Andi, mungkin sore ini menjadi salah satu sore paling sibuk untuk Pak Andi ya, diwawancarai di sana sini begitu. Tapi begini Pak Andi, jujur ketika sidak dilakukan sebelumnya oleh Pak Wamen ini ya, tak sedikit yang sangat apresiasi, apalagi sempat Pak Noel bilang tak boleh ada pemerasan ke perusahaan atau buruh, tapi hari ini informasi terkena OTT KPK ini membuat banyak orang yang bertanya. Nah, Pak Andi, apakah terlalu dini jika rakyat merasa dihianati, Pak Andi? Ya, begini, pertama-tama kami memang turut prihatin bahwasanya terjadi musibah kepada Ketua Umum kami yang notabene adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Merah Putih ini. Terlepas dari kinerja beliau yang luar biasa, bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh yang dikatakanlah dinafikan oleh perusahaan-perusahaan nakal itu, dan berhasil ya untuk itu, dan juga mendapatkan penilaian yang sangat cukup memuaskan, yang luar biasa menurut saya oleh Pak Presiden sendiri. Dan terlepas dari itu, kita harus kedepankan juga namanya ajas praduga tak bersalah ya, karena biar bagaimanapun ya ini adalah negara hukum ya, apa yang telah dilakukan oleh KPK ya kita juga berikan apresiasi yang telah menjalankan ya tugas dan fungsinya KPK itu. Dan ya kita juga melihat bagaimana keseriusan dari Presiden kita Pak Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi itu. Walaupun korupsi itu dialami oleh dari pembantu-pembantu beliau. Beliau tidak ada pandang bulu untuk itu, dan itu kita apresiasi untuk itu. Tapi yang jelas apapun yang terjadi, yang tadi juga unsur-unsur mungkin pidananya sudah masuk di sana, kita tunggu saja bagaimana nanti eksposurnya dari press release dari KPK dan konstruksinya seperti apa ya, pelaksanaan dari OTT itu, siapa-siapa yang terlibat dan siapa-siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, kita tunggu saja seperti itu. Seperti itu, Mas. Sangat dekat dengan Pak Andi Azwan tentunya ya, Bang Noel ini. Tapi begini, apakah dalam beberapa hari ini ada putusnya komunikasi atau kegiatan yang, mohon maaf, mungkinkah mencurigakan Pak Andi? Mohon maaf ya, saya ada 2 minggu saya tidak ada komunikasi dengan beliau, saya tidak mengikuti seperti apa prosesnya dengan beliau itu. Tapi yang jelas ya, kami mengetahui bahwa beliau itu pekerja keras ya, dan dia tambah tandeng aling-aling lah kalau itu berbicara tentang buruh ya, tentang pekerja yang teraniaya, tentang masyarakat yang terpinggirkan, dia sangat luar biasa lah untuk itu. Begitu, Mas. Izin Pak Andi, saya bacakan beberapa komentar netizen ya. Ini karena ya sebelumnya mengapresiasi sidak yang dilakukan Pak Wamen, tapi hari ini semuanya kaget publik. Salah satunya begini, apakah soal jargon hentikan pemerasan di perusahaan buruh ini jangan-jangan malah justru menjadi kedok nutupi yang sebenarnya? Apakah ini adalah fitnah yang keji, Pak Andi? Ya, itu hak ya untuk netizen untuk berekspresi ya dengan mengatakan hal itu. Itu ya sah-sah saja untuk mengatakan itu ya. Pasti ada kekecewaan juga kepada para netizen apa yang terjadi sekarang ini. Tapi itulah kayak saya katakan tadi, kita lebih baik kita tunggu apa saja yang permasalahan.